Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Laura Elvina bisa menjumpai Anda kembali dalam Speak After Lunch pada siang hari ini dan kita akan membahas mengenai pusaran geopolitik global dan regional yang semakin kompleks dan ini harus dihadapi bersama dalam kesatuan pandangan dan persepsi. Bila dicermati seksama, dinamika geopolitik kontemporer kini banyak diwarnai persaingan dan juga kerjasama antar bangsa yang dipengaruhi kebijakan nasional dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Nanti kita akan bahas dalam Speak After Lunch dan pemirsa inilah Speak After Lunch selengkapnya. Indonesia, negara bangsa yang dipersatukan karena kemajemukan dan perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan etnis. Sejarah panjang kebangkitan dan lahirnya semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia membangun watak dan karakter sesuai jati diri bangsa, moral dan etika, kejujuran dan nilai-nilai kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar nasional. Pesan ini dipersembahkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ya, dalam perspektif geopolitik, keberlangsungan hidup sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa dalam memahami kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembang dan berkurangnya ruang hidup bangsa juga dipengaruhi pandangan geopolitik. Indonesia harus mampu mengantisipasi dinamika geopolitik sebagai peluang dan tantangan demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kesejarahan sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan RI. Pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah pada akhirnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato peresmian Lemhanas RI tanggal 2 Mei 1965. Dinamika geopolitik kontemporer kini banyak diwarnai persaingan dan kerjasama antar bangsa yang dipengaruhi kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Oleh karena itu, Indonesia harus cerdas dan bijak dalam menyikapi dinamika geopolitik yang berkembang dewasa ini. Inilah yang melatar belakangi pemikiran Lembaga Ketahanan Nasional RI memiliki gagasan penyelenggaraan kegiatan skala internasional yaitu Jakarta Geopolitical Forum pada tanggal 18-20 Mei 2017 mendatang. Rencananya kegiatan Jakarta Geopolitical Forum 2017 ini akan mengangkat isu-isu strategis, diantaranya keamanan dan perdamaian dunia, ekonomi global dan sosial kemanusiaan. Narasumber yang dihadirkan nantinya terdiri dari para pakar dan praktisi geopolitik dari berbagai negara di dunia. Ya pemirsa, geopolitik Indonesia dan dinamika geopolitik global akan menjadi tema dialog kita pada siang hari ini dan kita akan membahasnya bersama dengan Lemhanas Republik Indonesia, di mana Lemhanas RI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mendidik dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional, mengkaji isu-isu strategi bangsa dan juga memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu sebagai sebuah lembaga yang didedikasikan untuk membina ketahanan nasional, Lemhanas RI juga senantiasa memperhatikan dinamika geopolitik yang terjadi sebagai tantangan dan juga peluang pada lingkup nasional, kawasan maupun global. Kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini. Ada Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo sebagai Gubernur Lemhanas RI. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Ya, dan juga ada Bapak Doro Jatun Kuncoro Jakti selaku Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Doro Jatun. Ya, Pak Agus, kita ke Anda terlebih dahulu. Kalau misalnya Anda melihat sekarang pandangan geopolitik Indonesia itu seperti apa ya? Pandangan geopolitik Indonesia adalah merupakan interaksi dari pemahaman kita tentang kondisi internal bangsa, bahwa untuk mencapai kepentingan nasional itu tidak hanya dihitung dari banyaknya senjata, banyaknya tenaga manusia, kemudian juga dari peralatan-peralatan yang dimiliki, tetapi kita harus mengenal seutuhnya tentang bagaimana ciri-ciri bangsa, apa yang menjadi kekuatan bangsa ini, dengan melihat juga perjalanan sejarahnya di masa lalu. Tetapi itu pun tidak cukup kalau kita tidak kemudian mencoba melihat dan memahami perkembangan apa yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, agar kita mempunyai pemahaman
karena pemahaman atas yang terjadi di lingkungan kita itu akan memberikan suatu perasaan tentang kedalaman dan juga seolah-olah bahwa kita telah mempunyai pemahaman atas kendali keadaan sekitar kita sehingga bisa memberikan kita tentang gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan bisa berkembang untuk menuju kepada bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang bisa kita pilih dalam rangka pencapaian kepentingan nasional. Oke, baik. Kalau Pak Durjito, Anda melihatnya sekarang arah geopolitik Indonesia itu seperti apa ya? Sebetulnya barangkali harus kita kaitkan ya terlebih dahulu kepada dua kenyataan yang saya kira akan menemani kita jauh ke depan. Yang pertama ialah geografi kita. Ya. Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat jaraknya dari Papua sampai ke Aceh sama dengan 3,5 zona waktu. Di peta Eropa itu sama dengan dari Moskow ke Dublin. Utara selatannya itu sama saya kira dengan Berlin ke Rome. Artinya apa ini? Bayangkan saja wilayah kita itu harus dilalui oleh saya kira sekitar 40% dari world tonnage shipping keluar masuk dari Asia. Kepentingan Indonesia ialah dari alur laut kepulauannya, SLOC gitu. Jadi Indonesia boleh dikatakan sebagai negara kepulauan bertetangga dengan 10 negara. Itu mau tidak mau semua lalu lintas, apakah itu untuk komersial atau angkatan laut, harus melalui kita. Karena tadi luasnya tersebut. Panjang pantai kita saya kira yang nomor 2 di dunia terpanjang. Yang lain lagi ialah demografi. Sampai tahun 2050 posisi Indonesia di dalam kependudukan jumlah itu akan tetap di ranking 4 sampai 5. Jadi kita berhadapan dengan China, India, Amerika Serikat ya, dan Pakistan. Untuk kedua hal itu saja jelas ya, bahwa geografi dan demografi ini merupakan landasan yang harus kita perhatikan tadi oleh Pak Gub ya, disampaikan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena mau tidak mau baik dari lokasi kita maupun dari penduduk kita terlalu penting ya. Penting. Tidak pernah memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita itu. Baik, nanti kita akan juga bahas bagaimana sebenarnya posisi Indonesia secara geografi, geopolitik ini di geopolitik secara global begitu ya. Nanti setelah jeda, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Us akan kembali sesaat lagi.